Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi teman-teman sekalian dengan saya Handi Susanto, LPSE Provinsi Banten. Pada kesempatan kali ini saya akan mengucapkan terima kasih kepada teman-teman sekalian yang sudah subscribe atau mengikuti video ini dari A sampai Z atau dari awal sampai akhir sampai saat ini video ini. Nah, kali ini saya akan menjelaskan bagaimana cara penyedia barang jasa mengikuti pengadaan di LPSE dari awal sampai akhir, khusus untuk penyedia. Terutama penyedia yang masih baru, belum pernah mengikuti proses pengadaan di LPSE, sehingga lebih paham apa yang harus diikuti langkah-langkahnya. Jadi video ini lebih lebih pasnya disebut dengan daftar isi atau rangkuman dari video-video sebelumnya di channel Handi Esalang. Jadi kita langsung saja. Di sini ada beberapa langkah atau daftar isi lah ya, istilahnya daftar isi untuk dapat memudahkan para penyedia mempelajari apa yang harus dipahami mulai dari awal sampai akhir atau dari A sampai Z. Jadi di sini sudah ada langkah-langkahnya. Yang pertama, penyedia yang ingin mengikuti proses pengadaan di LPSE harus mendaftar di LPSE untuk mendapatkan hak akses atau user ID dan password. Nah, ini langkah pertama. Nah, langkah ini dapat dilihat, nanti dapat melihat videonya bagaimana cara mendaftar dengan melihat link pada deskripsi. Nanti pada deskripsi video ini di bawah teman-teman bisa lihat langkah-langkahnya seperti ini nanti. Kemudian ada link yang bisa diklik sehingga bisa langsung menuju ke video yang kita pilih. Apabila teman-teman ingin langsung misalnya mau tahu cara mengikuti tender, maka bisa langsung ke langkah ke-8, ke-9, dan ke-10. Jadi bisa langsung klik di link videonya seperti ini. Nanti ini ada di deskripsi pada video ini. Kemudian langkah yang kedua, setelah melakukan pendaftaran, penyedia harus melakukan aktivasi ADP atau agregasi data penyedia agar bisa masuk ke LPLC lain di seluruh Indonesia dan juga bisa masuk ke aplikasi Sikap. Sikap atau Sistem Informasi Kinerja Penyedia. Setelah melakukan aktivasi ADP, langkah ketiga adalah mengisi data penyedia atau data kualifikasi di aplikasi Sikap. Nah, ini ada dua video. Kalau kita lihat di sini ada versi 1 dan versi 2. Jadi silahkan dipelajari. Saya sarankan untuk pelajari yang versi 1 terlebih dahulu agar lebih paham, baru kemudian mengikuti video yang versi 2-nya. Jadi ini ada perubahan. Versi pertama ini tidak digunakan lagi, tetapi banyak penjelasan penting di sini yang harus diikuti. Kemudian setelah mengisi data Sikap, penyedia harus mempelajari pengetahuan dasar pengadaan agar lebih paham. Jadi sebelum mengikuti proses pengadaannya, pelajari pengetahuan dasar. Nah, videonya ada di nomor 5 ini. Bisa langsung klik di linknya. Setelah itu, mempelajari juga metode pemilihan penyedianya. Kemudian yang berikutnya, yang keenam, bagaimana cara cepat untuk mencari info paket-paket tender atau tender. Jadi di sini di 6 ini untuk mencari bagaimana cara mencari informasi tender atau paket-paket yang dapat kita ikuti. Setelah itu baru kita dapat mengikuti tender. Caranya bisa kita lihat di sini ada 3 sebetulnya metode inti di LPSE. Yang pertama metode tender, kemudian ada tender cepat, dan ada pengadaan langsung. Jadi ini ada perbedaan sedikit di cara proses pemilihannya. Tender, tender cepat, dan pengadaan langsung. Kemudian yang selanjutnya, setelah kita mengikuti tender, nanti di sini ada 3, karena panjang videonya jadi dibagi 3 segmen, ya tender 1, tender 2, dan tender 3. Kemudian
berikutnya adalah bagaimana cara terundang di tender cepat. Jadi untuk tender cepat ini tidak bisa kita mendaftar kalau kita tidak terundang. Tidak seperti halnya di tender biasa. Kalau tender ini siapapun boleh mendaftar pada paket itu. Sedangkan untuk tender cepat hanya yang terundang saja yang bisa mengikuti tender cepat ini. Kemudian berikutnya adalah cara kirim penawaran di tender cepat. Jadi setelah terundang, penyedianya mendaftar lalu mengirimkan penawaran. Nah, nanti videonya ada di cara pengiriman tender cepat ini di 11 ya. Kalau di deskripsi nanti di langkah ke-11. Kemudian setelah terundang setelah mengetahui tender cepat, kita dapat juga mempelajari non-tender. Apa sih non-tender ini? Ini biasanya terdiri dari dua metode, yaitu pengadaan langsung dan penunjukan langsung. Nanti apa perbedaannya bisa lihat di video tentang non-tender ini. Lalu agar terundang di pengadaan langsung, kita bisa lihat di langkah ke 14. Kalau di deskripsinya ke langkah 14 nanti ada link khusus untuk mengetahui cara bisa terundang di pengadaan langsung. Jadi pengadaan langsung ini hampir sama dengan tender cepat, hanya yang terundang saja yang boleh atau mengikuti atau mendaftar di proses pengadaan langsung. Kemudian setelah kita mengetahui cara terundang, kemudian lalu apabila kita terundang, nah, di sini ada dijelaskan video tentang cara mendaftar di pengadaan langsung bila terundang. Setelah itu dilanjutkan dengan cara upload penawaran di pengadaan langsung. Lalu ada peluang, ini tambahan ya. Ini tambahan ada peluang bisnis untuk usaha mikro dan kecil agar bisa masuk di pasar pengadaan pemerintah. Jadi ini penjelasan tambahan khusus untuk usaha kecil, mikro dan koperasi. Kemudian ada bela pengadaan, ini juga untuk usaha kecil dan mikro, di mana pengadaan sampai 50 juta melalui aplikasi bela pengadaan ini. Lalu selanjutnya juga dijelaskan bagaimana cara melaporkan gangguan atau permasalahan di sistem LPC. Jadi misalnya teman-teman pada saat melakukan upload penawaran atau mengirimkan penawaran terjadi gangguan, maka bagaimana cara melaporkannya ada di sini videonya, cara-caranya di yang ke-19 ya, langkah 19 di deskripsi, bisa langsung klik di link videonya. Kemudian yang selanjutnya cara reset password bila lupa password. Jadi ini beberapa langkah-langkah yang harus dipelajari, diikuti oleh para penyedia barang jasa, terutama yang masih baru belum pernah mengikuti proses pengadaan barang jasa pemerintah di LPSC. Jadi cukup sekian, mudah-mudahan ini bermanfaat, menjadi panduan buat teman-teman para penyedia barang jasa untuk dapat mengikuti proses pengadaan barang jasa. Terima kasih, jangan lupa subscribe, juga komen, juga silahkan ngasih saran-saran apa yang harus dilakukan, apa yang harus dibuat tutorial apa saja yang dibutuhkan oleh teman-teman para penyedia barang jasa. Sekali lagi terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.